Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, sebuah peraturan baru yang kayaknya bakal jadi cetak biru baru buat pendidikan di Indonesia. Ini bukan sekedar ganti aturan loh, tapi bisa dibilang ini adalah cara pandang baru tentang proses belajar dan mengajar. Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh, pernah kebayang nggak sih, sekolah di masa depan tuh bakal kayak apa di Indonesia? Nah, peraturan menteri yang baru ini, Permen nomor 1 tahun 2026, mencoba ngasih jawaban atas pertanyaan itu. Anggap aja ini bukan sekedar dokumen, tapi sebuah peta jalan baru. Oke, jadi kita bakal kupas tuntas peraturan ini. Pertama, kita lihat dulu aturan main barunya. Terus, kita masuk ke jantungnya, ke 3 prinsip utamanya. Habis itu, kita lihat gimana ini diterjemahkan ke cara merancang pelajaran, gimana peran guru berubah, dan yang terakhir, ini yang paling seru nih, soal refleksi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, aturan main yang baru. Inti dari semua perubahan ini ada di satu konsep kunci yang disebut standar proses. Ini secara resmi menggantikan peraturan yang lama dari tahun 2022. Jadi, standar proses itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kerangka kerja resmi yang baru. Kalau dulu mungkin kita lebih fokus ke daftar checklist apa saja yang harus dilakukan, sekarang fokusnya lebih ke bagaimana seharusnya proses belajar itu dirasakan dan dijalankan di semua sekolah. Nah, dari aturan, sekarang kita geser ke filosofinya. Bagian kedua ini adalah jantung dari semua perubahan ini. Ini bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, tapi lebih dalam lagi, yaitu mengapa kita melakukannya. Ini dia nih, 3 pilar utamanya ada di pasal 3. Pertama, berkesadaran. Maksudnya, siswa tuh sadar dan ngerti. Gue belajar ini buat apa sih? Kedua, bermakna. Jadi ilmunya nggak cuma buat ujian, tapi beneran bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggembirakan. Proses belajarnya harus asik, harus seru, dan bikin semangat. Kalau 3 ini digabung, wah pengalaman belajarnya jadi utuh banget. Setelah kita paham kenapanya, sekarang kita bahas gimananya. Nah, bagian ketiga ini fokus ke langkah paling praktis pertama buat para pendidik, yaitu soal perencanaan. Jadi sekarang setiap rencana pembelajaran itu wajib punya 3 komponen inti ini. Harus ada tujuan yang super jelas, targetnya mau apa, terus ada langkah-langkah yang terstruktur, gimana cara kita sampai ke tujuan itu, dan terakhir ada penilaian, gimana kita tahu kalau kita udah sampai tujuan. Intinya nggak ada lagi perencanaan yang ngambang, semuanya harus jelas dan terarah. Dari kertas rencana, kita pindah ke aksi di kelas. Dan disinilah peran guru atau pendidik itu benar-benar berubah, berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih dinamis. Peran yang pertama, menurut pasal 9 adalah keteladanan. Simpelnya, guru itu jadi role model. Bukan lagi eranya, kerjakan apa yang saya bilang, tapi ikuti contoh yang saya berikan. Perilaku dan sikapnya jadi panutan langsung. Peran kedua adalah pendampingan. Nah, ini keren. Bayangin guru tuh bukan lagi sumber satu-satunya jawaban, tapi lebih kayak pemandu wisata di hutan ilmu pengetahuan. Dia kasih peta, kasih tips, tapi muridnya yang harus jalan dan menjelajah sendiri. Gurunya mendampingi di sampingnya. Dan peran yang ketiga adalah fasilitasi. Ini juga pergeseran yang besar banget. Guru tugasnya nyiapin lapangan bermainnya, nyediain semua alat dan kesempatan. Terus, biarin siswanya yang nentuin strategi mainnya sendiri. Ini semua tentang memberdayakan siswa. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini bagian yang paling bisa mengubah kultur sekolah kita. Refleksi. Peraturan ini memperkenalkan sebuah budaya penilaian yang benar-benar baru. Fokusnya itu benar-benar dibalik. Penilaian bukan lagi cuma soal ngasih rapor ke siswa di akhir semester. Sekarang, penilaian itu jadi cermin buat para pendidik. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat perbaikan berkelanjutan. Pertanyaannya bukan lagi siswanya pinter nggak, tapi cara ngajar kita udah efektif belum ya? Dan pendekatannya pakai konsep umpan balik 360 derajat. Artinya, masukan itu datang dari semua arah. Bukan cuma dari atasan ke bawahan, tapi dari semua yang terlibat di dalam ekosistem belajar ini. Lingkaran ini dimulai dari diri sendiri. Pasal 15 menekankan, setiap pendidik wajib ngaca, lihat hasil belajar muridnya, terus tanya ke diri sendiri. Oke, apa yang udah bagus? Apa yang harus saya perbaiki besok? Habis dari diri sendiri, kita dengerin masukan dari teman sejawat. Jadi, para guru saling ngobrol, saling observasi kelas, saling kasih masukan yang membangun. Tujuannya, biar sama-sama tumbuh, bukan saling menjatuhkan. Tentu, kepala sekolah juga punya peran penting. Menurut pasal 18, mereka yang bertugas memberikan supervisi dan umpan balik yang konstruktif yang benar-benar bantu para guru buat jadi lebih baik lagi.
Dan ini dia penutup lingkarannya yang menurut saya paling revolusioner. Suara siswa sekarang didengar secara resmi. Mereka ikut ngasih masukan soal proses belajar. Ini langkah gede banget buat bikin siswa merasa jadi bagian penting dari pendidikan mereka sendiri, bukan cuma penonton. Jadi, pada akhirnya, peraturan ini tuh bukan garis finish. Ini adalah sebuah peta. Peta yang nunjukin jalan baru buat pendidikan kita di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, para pendidik, siswa, dan juga orang tua, udah siap belum nih buat memulai perjalanan ini bareng-bareng?